Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari PT Sinar Dunia dalam proyek proposal pembuatan peta detail situasi Desa Cipendei yang dilaksanakan oleh Saudara Afif Fadilah, saya sendiri Kelvin Edvan Satria, kemudian Dede Fajar, dan yang terakhir N. Hilmi Ramahur Muzi. Nah, bisa di next. Yang pertama ada latar belakang, di mana latar belakangnya itu uh, peta merupakan gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, di mana peta juga berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Nah, dengan membaca peta, kita dapat mengetahui lokasi relatif suatu wilayah yang akan kita lihat. Atau juga dapat menyajikan data tentang potensi suatu daerah seperti potensi air, potensi rawan banjir, potensi kekeringan, dan lainnya. Dan melihat permasalahan tersebut, maka PT kami, yaitu PT Sinar Dunia, akan memberikan solusi dengan membuat sebuah peta. Peta yang dirancang yang akan menyesuaikan permasalahan tersebut, di mana hasilnya itu peta detail situasi yang memberikan informasi ke keadaan real dari daerah Cipendi itu sendiri. Peta tersebut juga dapat dibaca dengan mudah oleh pembaca dan data sekitar yang membutuhkan. Next. Untuk lokasi proyeknya sendiri, ini berada di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang terletak di dekat perbatasan dengan Purwakarta. Sebaran titik BM dan GNSS bisa dilihat yang ada di layar. Sebaran BM dan GNSS yang disebar ini ada sebanyak 45 BM dan 4 GNSS yang tersebar di wilayah pemetaan. Pengukuran terestris sebagai pembuatan peta detail situasi, lokasi pelaksanaan berada di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, dan akan berlangsung selama 3 bulan, terhitung dari bulan April sampai bulan Juli. Alat yang digunakan, waterpass, theodolit, GPS, voltmeter, kamera digital, GNSS, patok BM, patok kontrol, dan patok kayu untuk bantu. Nah, di sini ada penjadwalan. Penjadwalan di sini terbagi menjadi 6, yaitu persiapan, lalu kegiatan survei, kegiatan studio kelayakan, lalu kegiatan penyelidikan mekanika tanah, pelaporan, dan presentasi. Di sini ada yang ke-1, persiapan. Untuk persiapan 1 minggu, dan lalu penyusunan rencana mutu kerja dan pengumpulan data itu selama 2 minggu. Lalu di sini ada kegiatan survei, pengukuran situasi KDH KDP, lalu pemetaan situasi survei topografi dan penyelidikan. Di sini cukup lama karena takutnya ada kendala, yaitu cuaca maupun dari lapangan. Lalu kegiatan studi kelayakan. Nah, ini kelayakan dilakukan di kantor karena pembuatan layout, lalu pertemuan konsultasi masyarakat, terus analisa ekonomi juga ada. Lalu untuk yang keempat, kegiatan penyelidikan mekanik tanah. Di sini hanya 1 minggu untuk kerja. Karena handbor, sondir, lalu uji sumuran. Terus kelima, pelaporan. Pelaporan ini dilakukan juga di kantor. Karena ini kita mulai mengolah data dan hasil. A, yaitu tenaga ahli, yaitu sarjana teknik geodesi.
Di sini kami memakai 1 orang tenaga ahli sarjana teknik geodesi dan dikali 3 bulan sudah ada biayanya sudah tertera. Dan di sini juga kami menggunakan surveyor yaitu 6 orang. Dan yang ketiga ini tenaga pendukung, di mana di sini ada juru gambar, operator komputer, dan kami juga butuh di lapangan untuk tenaga lokal pengukuran yaitu 12 orang. Next. Dan yang kedua ini adalah rekap RAB, rencana anggaran biaya yang kedua, yaitu biaya langsung personil, yaitu tenaga ahlinya itu yang tadi di sini ada rencana anggaran biaya yang tadi, di sini ada biaya langsung personil yaitu yang tadi yang sudah dijelaskan, dan yang kedua ya ini biaya langsung non personil. Mungkin di sini lebih lebih rinci gitu yang sudah diperjelas, mungkin dari kendaraan dan operasionalnya yaitu 13.200.000, ada biaya operasional kantor yaitu 21.350.000, ada survei investigasi dan analisa laboratorium yaitu 100.304.480, dan ada pelaporan dan ada terakhir yaitu presentasi. Dan ada rekap RAB non personil. Untuk rencana yang sudah dibuat yaitu non personil yang lebih jelas, yaitu ya untuk ini adalah RAB yang lebih jelasnya yaitu dari non personil. Yang pertama yaitu sudah tertera yaitu sewa kendaraan roda 4 untuk mobilisasi dari kantor, dari base camp ke lapangan. Yang kedua yaitu ada biaya operasional kantor, yaitu di sini kami menyewa kantor di Cipendei, menyewa kantor di lapangan, menyewa komputer, printer, dan kami juga di sini butuh ATK juga untuk mencatat data. Untuk yang C yaitu pengukuran topografi, di sini kami menyewa beberapa alat, ada waterpass, theodolit, GPS, meter, kamera digital, GNSS, pembuatan dan pemasangan patok BM, patok kontrol, patok kayu, dan di sini sudah tertera dan adanya berapa. Dan yang D ini adalah pembuatan laporan, di mana di sini kami mencantumkan ada laporan pendahuluan, laporan rencana mutu kontrak, laporan bulanan, bulan Mei sampai Juni, ada laporan income yaitu laporan keuangan, yang di sini juga tertera ada laporan akhir yaitu di mana ada laporan utama dan ringkas. Dan ada laporan penunjang juga di mana di sini ada laporan pengukuran dan topografi, di mana di sini ada buku deskripsi, benchmark, dan data ukur. Ada laporan mekanika tanah dan geologi, laporan sosial ekonomi dan budaya, laporan hasil analisa sedimentasi dan kualitas air. Ada juga laporan nota perhitungan atau desain, ada laporan kriteria perencanaan desain. Di sini juga ada album gambar desain A3 kopi sama asli. Ada album gambar desain A1 asli sama kopi. Dan tidak lupa juga di sini ada mencantumkan kami dokumentasi kegiatan lapangan. Ini berupa dengan album foto. Dan terakhir, ini ada dokumentasi seluruh laporan dan gambar yang dikumpulkan dalam hard disk eksternal 1000 GB. Dan terakhir ada di sini ada presentasi, di mana ada laporan pendahuluan, laporan pertengahan, konsep laporan akhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva S yang kami buat. Untuk pertama yaitu jenis kegiatannya yaitu persiapan. Dengan di sini kami membuat bobot 3,10%, di mana di sini pelaksanaannya itu tanggal 1 sampai tanggal 8. Yang kedua yaitu penyusunan rencana mutu kerja dan rencana kerja. Di sini kami membobotkan 0,09% yang dilakukan dengan kegiatannya itu minggu kedua. Yang ketiga yaitu pengumpulan data sekunder. Di sini kami membobotkan 1,93%. Sama dilakukannya pengumpulan data sekunder ini minggu kedua. Yang keempat adalah orientasi lapangan. Di sini kami membobotkan 2,11% dan dilakukan juga minggu kedua. Dek studi atau kajian, di sini kami membobotkan
0,42%, yaitu dilakukan dengan minggu ketiga. Yang keenam yaitu penyusunan laporan pendahuluan yang dibobotkan 0,63% yang dilakukan minggu ketiga. Yang kedua jenis kegiatannya yaitu kegiatan survei. Di sini yang ke-1 yaitu pengukuran situasi KDH KDVI sama peta detail situasi dengan bobot 16,90%, dan di sini terbagi bobot-bobotnya yaitu dengan hari minggu ke-4, minggu ke-5, minggu ke-6, minggu ke-7, minggu ke-8, sampai minggu ke-9. Bobot ini imbang karena setiap hari ini dibobotkan untuk setiap pengambilan datanya itu 2,81%. Untuk yang kedua yaitu pemetaan situasi, sama kegiatannya dilakukannya dengan bobot per minggunya yaitu 1,85%. Untuk survei topografi sendiri yaitu 0,54% dan dilakukan 2 minggu. Untuk penyelidikan mekanika dan geologi, di sini kami memberi bobot 7,60% yang dilakukan 1 minggu. Untuk survei ekonomi dan budaya memberi bobot 1,55, dan di sini untuk kegiatannya yaitu seminggu. Untuk ketiga, kegiatan studi kelayakan yaitu pembuatan file layout. Di sini kami membobotkan 1,26%. Di sini kegiatannya hanya seminggu. Untuk kedua, pertemuan konsultasi masyarakat di sini memberi bobot 2,10 dan dilakukan juga 1 minggu. 3, perencanaan pendahuluan atau juga bisa disebut laporan akhir. Di sini juga memberi bobot 1,03%. Ini dengan dilakukannya kegiatan 1 minggu. Yang keempat, analisa sedimentasi dan kualitas air. Di sini kami memberi bobot 1,47% dengan kegiatan 1 minggu. Dan kelima, analisa ekonomi 2,10% dan dilakukan 1 minggu. Penyusun laporan intern atau penyusun laporan. Yang keempat yaitu kegiatan penyelidikan mekanika tanah. Di sini ada handbor, di mana di sini berbobot 2,8% dan dilakukan 1 minggu kegiatan. Di sini juga ada sondir 4,70% dengan kegiatan 1 minggu. Yang ketiga, sumuran uji. Di sini juga memberi bobot 2,80 dan dilakukan 1 minggu. Pengambilan sampel tanah dan penelitian tanah timbulan. Di sini juga memberi bobot 3,70% dan 290% dan dilakukan sama 1 minggu. Untuk yang kelima yaitu laporan, di mana di sini ada laporan pengukuran dan topografi. Di sini juga kami memberi bobot 2,07%, di mana di sini juga dilakukan 1 minggu. Yang kedua yaitu buku deskripsi benchmark dan data ukur, di mana di sini juga kami memberi bobot 1,06% dan dilakukannya juga kegiatan ini adalah seminggu. Di mana yang ketiga, laporan mekanika tanah dan geologi, laporan sosial ekonomi dan budaya, laporan hasil analisa sedimentasi kualitas air, 6 laporan nota perhitungan dan desain. Di sini juga kami memberi bobot sudah tertera dan dilakukan semua 1 minggu. Dan di sini juga sudah tertera tentang laporan-laporan, di mana di sini ada album gambar, ada laporan utama, ada laporan ringkas, ada dokumentasi kegiatan lapangan juga, dan ada dokumentasi seluruh lapangan dan gambar dalam hadis. Karena sudah tertera di situ berapa bobotnya dan berapa persenannya per minggunya. Untuk yang terakhir ini presentasi, di mana di sini ada laporan pendahuluan, kita memberi bobot 3,45% dan dilakukan 1 minggu. Yang kedua yaitu laporan pertengahan, di mana di sini ada 2,75% dengan dilakukan kegiatan 1 minggu. Di sini juga ada konsep terakhir yaitu konsep laporan akhir. Di sini juga 3,56% dan di sini juga dilakukan 1 minggu kegiatan. Sekian untuk kurva S. Sekian dan terima kasih dari PT kami, PT SIDU, Sinar Dunia. Semoga proposal yang kita ajukan